Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi an'ama ibadahu katsiran la tuhsa. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh qadiyul anbiya wal wara. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa a'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, dari tempat yang penuh dengan keberkahan ini, khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal dalam kita menjalani hidup di dunia ini, dengan harapan di hari kiamat nanti kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang mengerjakan kewajiban di siang hari ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah, ada suatu peristiwa di mana peristiwa ini adalah satu peristiwa yang besar di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah mulai firman-Nya dengan kata tasbih, subhanalladzi. Ini menandakan apa? Saat Allah memulai satu ayat, Allah mulai firman-Nya dengan menggunakan kalimat tasbih. Ini menandakan bahwa peristiwa kejadian tersebut adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukanlah rekayasa makhluk, tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil manusia, makhluk bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditambah lagi naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu
waktu yang cukup relatif singkat. Maka kalau bukan Allah yang menghendaki, peristiwa tersebut tidak akan pernah terjadi. Maka hakikat yang memperjalankan Nabi kita, yang memperjalankan Rasulullah, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini seakan-akan memberikan satu pesan kepada kita, bahwa tegaknya Islam itu manakala umat Islam memperhatikan tentang keberadaan daripada masjid itu sendiri. Seberapa besar usaha kita mensyiarkan dan memakmurkan masjid. Makanya saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasul itu adalah masjid. Semua bentuk aktivitas kegiatan umat Islam semuanya berpusat di masjid. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid memiliki beberapa keistimewaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meramaikan masjid, tanda di hati orang tersebut memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika kalian dapati seseorang yang kerjaannya bolak-balik ke masjid, dia tunaikan sholat berjamaah, maka saksikanlah sungguh pada diri orang tersebut ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang rutin, yang istiqomah memakmurkan masjid, maka nanti di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan naungan saat dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid, sedikit-sedikit ke masjid, maka nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang istiqomah memakmurkan masjid, setiap langkah kakinya saja itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak dosa-dosa yang ada di diri hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak langkah kakinya ke masjid, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Setelah peristiwa Isra, terjadilah peristiwa Mi'raj, di mana Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Sidratul Muntaha. Ada hadiah yang istimewa yang Allah berikan saat dinaikannya Rasul ke Sidratul Muntaha, yaitu berupa perintah sholat 5 waktu. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Saat kita mengatakan sholat itu penting, maka kita akan menjaga kualitas sholat kita. Kita akan mempelajari rukun-rukun sholat kita, apa yang menjadi syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Itu semua akan kita pelajari dalam rangka kita menjaga kualitas sholat kita. Tetapi orang-orang yang mengatakan yang penting sholat, maka orang tersebut mengabaikan kualitas sholatnya, mengabaikan waktu daripada sholat itu sendiri, dan sholatnya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidaklah aneh saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah buat orang yang sholat. Orang yang sholat masih bisa celaka,
Kemudian Allah jelaskan di ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat yang seperti apa yang akan celaka? Ternyata Allah menjelaskan yang akan celaka adalah mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Para ahli tafsir menjelaskan yang masuk kategori lalai dalam sholat ada dua kategori. Yang pertama adalah orang yang sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi hatinya di luar daripada sholatnya. Tangannya bertakbir seperti takbir dalam sholat. Ia ruku, ia sujud, tapi pikirannya ada di luar masjid. Tapi pikirannya ada di rumah, di tempat kerjanya, bahkan hingga di jalan. Maka itulah orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya. Kategori yang kedua, orang yang celaka dalam sholatnya, ulama ahli tafsir menjelaskan alladzina yuakhiruna waqtas sholat. Mereka yang dianggap lalai dalam sholat yang akan celaka adalah mereka-mereka yang sering menunda-nunda, mengakhirkan waktu sholat. Inilah kriteria kategori orang yang nanti akan celaka padahal di dunianya mereka sholat. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita mendapatkan satu ibadah yang luar biasa, yaitu sholat. Baik tidaknya ibadah kita tergantung ibadah sholat kita. Saat ibadah sholat kita yang kita kerjakan dengan kualitas yang baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya juga akan baik. Tetapi saat dimana sholat kita jauh dari yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak menutup kemungkinan rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain itu juga akan baik. Padahal sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Sholat adalah rukun kedua di dalam agama Islam setelah seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Jika Allah perintahkan puasa, cukup Allah wahyukan kepada Jibril dan Jibril melanjutkan kepada Rasulullah. Disyariatkannya zakat, cukup Allah berikan wahyu kepada Jibril, Jibril melanjutkan menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi tidak begitu dengan sholat, di mana Allah panggil langsung Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima syariat daripada sholat. Dan sholat juga adalah pembeda antara kita yang muslim dengan orang yang kafir. Maka heran jika orang KTP-nya muslim tapi ia tidak sholat. Makanya dianggap heran orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak sholat. Padahal sholat adalah pembeda seorang muslim dengan orang yang kafir. Bahkan sholat dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah akan melahirkan akhlak budi pekerti yang baik. Tetapi manakala orang yang sholat tapi maksiat jalan terus, tapi sering kali dusta, sering kali korupsi, sering kali menipu orang lain, berarti selama ini ada yang salah dengan sholatnya. Maka orang yang sholat semacam itu bukan semakin dekat dengan Allah, tetapi akan semakin jauh dari Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang dikutip dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Rasul bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, barang siapa yang sholatnya tidak menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka orang tersebut semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali kita dengar, seringkali kita dapati orang sholat tapi hatinya tidak tenang. Orang sholat tapi seringkali maksiat jalan terus. Itu yang sering kita dapati.
Bahkan dalam sholat ada satu gerakan di mana saat kita melakukan gerakan tersebut, itulah kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang dekat dengan Allah, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil segala apa yang kita minta, segala apa yang kita munajatkan kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerakan tersebut? Yaitu sujud. Karena sujud adalah satu-satunya gerakan yang hanya ada dalam sholat. Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bir rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah saat ia dengan sujud. Maka kata Rasul, fa'aksiru ad-du'a. Ketika kita lagi sujud, banyak-banyak doa. Minta segala apa yang menjadi hajat kita, niat-niat kita, ucapkan dalam sujud kita. Seakan-akan kita berbisik ke bumi, namun apa yang kita bisikkan, apa yang kita doakan itu terdengar sampai langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam hidup itu tergantung sholat kita. Kalau mau sukses dalam hidup dari dunia bahkan hingga akhirat, suksesnya di dunia bahkan hingga akhirat, perhatikan sholat kita. Orang yang mengabaikan sholat, jangankan di akhirat, di dunianya saja bisa celaka. Maka semuanya tergantung dengan sholat kita. Perhatikan bagaimana saat muazin mengumandangkan azannya, di situ ada lafaz hayya 'alal falah. Apa artinya? Marilah kita menuju kesuksesan, marilah kita menuju kemenangan. Ucapan hayya 'alal falah diucapkan, dikumandangkan dalam azan setelah hayya 'alas shalah. Ini memberikan satu pesan kepada kita, kalau kita ingin berhasil, siapa saja kalau ingin memperoleh keberhasilan, kemenangan, kejayaan, maka perhatikan sholat kita. Saat kita mengutamakan Allah, buru-buru sholat saat dikumandangkan azan, kita utamakan Allah, insya Allah Allah akan utamakan kita dalam setiap urusan-urusan kita. Saat kita mendahulukan Allah daripada perintah yang lainnya, insya Allah Allah akan dahulukan kita dalam setiap apa-apa yang menjadi hajat kita. Maka daripada itu, lewat peringatan Isra dan Mi'raj, marilah sama-sama kita perbaiki sholat kita. Dan semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Bahkan bukan cuma kita juga berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum amran 'amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شاتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.